Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para kolega, sahabat, Bunyai dan para alim, para ulama, mohon izin kami akan melanjutkan ngaji kitab Syihrul Asrar pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rakumullah, sekarang kita masuk ke pasal ke-15. Al-Faslul Khamis Asar fi bayani taharatul ma'rifah fi alamit tajrid. Pasal ke-15 yang menerangkan membersihkan makrifat di dalam alam tajrid. Setelah kita membahas tentang bersuci dari sisi syariat tarekah, dan kita juga bicara tentang sholat syariat dan tarekat, maka hari ini kita bicara tentang kesucian makrifat kita. Untuk itu mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharul ma'rifat wa ya'ala nau'ain. Bersuci di dalam rangka makrifat itu terbagi ada dua. Kita sudah tahu al-mahabbatu asasul ma'rifat. Mencintai, mahabbah, cinta itu adalah dasar kita untuk bisa mencapai makrifat. Sedangkan makrifat dimulai dengan ma'rifatun nafsi, tsumma ila ma'rifatillah. Makrifat terhadap diri kita, dan akhirnya kita bisa ma'rifatullah. Karena itu di dalam kaidah disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa nafsah. Siapa yang bisa melakukan proses makrifat terhadap dirinya, maka insya Allah dia akan bisa sampai kepada makrifatullah. Apa itu dua yang kita maksudkan di dalam tohatul makrifah? Yaitu toharatul ma'rifati sifati wa toharatul ma'rifati dzat. Yaitu mensucikan makrifat sifat dan mensucikan makrifat zat. Karena itu di dalam kita bertarekah, salah satu muraqabah yang kita harus senantiasa yakin diawasi oleh Allah di dalam af'al kita, sifat kita, ma'iyah kita, itu semua dalam konteks adalah mensucikan ma'rifatus sifat, dan ujungnya setelah kita nanti tahlil, kita akan mendapatkan namanya ma'rifatud dzat.
Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, fa taharatu ma'rifatu sifat la tahsulu illa bitalqin wabil bayat. Fa taharatu ma'rifat, maka mensucikan makrifat kita, ya, as-sifatu artinya sifat-sifat terhadap kamaliyatu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sedikit pun berkurang, sedikit pun kekurangan, sedikit pun ada selisih terhadap kesempurnaan Allah, itu la tahsulu, tidak akan dapat mencapai, tidak akan didapatkan illa bitalkin, kecuali dengan talkin wat bayat. Artinya untuk bisa seseorang mencapai ma'rifatullah di dalam sifat, maka seseorang itu akan bertarik. Kalau tidak masuk tarikat, sulit untuk mendapatkan makrifat itu. Karena dengan tarikat itulah jalan, kaifiat, dan tata cara kita untuk mendekatkan kepada Allah itu terstruktur, sistematis, dan betul-betul bisa terukur apa yang kita lakukan sehari-hari. Wa tasfiyatum mir'atul qalbi bil asma bin nufusi basariyah wal hayyawaniyah. Maka mensucikan makrifat sifat setelah kita tadi baiat dan talqin di dalam kita bertarekat, itu membersihkan cermin kalbu. Bapak Ibu sekalian, al-qalbun kal mir'ah. Jadi kalau kolbu kita itu hitam kelam, zulmah, maka dia tidak akan bisa memancirkan terhadap nurullah. Ma'rifatullah juga akan sulit. Kita akan merasakan, oh Allah ada, Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan segalanya, itu tertutup kalau ma'rifatul kolbinya itu tidak bisa dibersihkan. Kalau kolbun kita itu tidak bersih. Maka dengan demikian bil asma'i, dengan asma-asma, ya, menyebut nama-nama asma Allah, minan nufusil basyariyah, maka dia adalah menghilangkan jiwanya sebagai basyariyah wal hayyanawiyah, yaitu hewan. Nafsu jisim manusianya itu dikurangi. Karena manusia itu ada ruh, ada sir. Dan itu seperti halnya waktu kita dilahirkan di alam purbah. Tiflul ma'ani kita itu ketika suci dilahirkan harus kita jaga. Dari menjaga kesucian itulah mir'atul qalbi kita akan bisa terjaga. Disitulah nanti pantulan Allah akan bisa masuk. Kalau jisim kita, basyariyah kita, nafsu hayawaniyah kita yang mengemuka, maka mir'atul qalbinya tidak bisa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bisakah kaca yang gelap memantulkan dari cahaya senter yang kita masukkan? Tidak bisa. Karena itu, ya ini cara satu-satunya dibersihkan nafsu-nafsu basariah kemanusiaan kita dan hayawan kita. Tsumma yahsulun nadhari bi'ainil qalbi. Kalau orang sudah hatinya bersih, hatinya mengkilatkan, dizikrilah dengan zikir yang mutafawah, yahsulullahu nadhar. Maka dia bisa melihat bi'ainil qalbi, dengan basirahnya, dengan mata hatinya, bukan dengan lub yang hanya alub itu adalah kolbun di luar itu. Yang itu sifatnya adalah di luar, tidak bisa sampai ke dalam.
Setelah itu liyang duru binuris sifat. Setelah itu kita akan bisa menghasilkan memandang kalbu kita dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kalau tidak gitu, Bapak Ibu sekalian, maaf, tertutup. Orang mengatakan sukses bukan Allah. Orang yang mengatakan sukses karena atasannya. Salah. Bukan itu. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Sifat-sifat basyariah kita itu. Kemudian kita ganti dengan sifat-sifat at-tamami al-kamali, yaitu sifat dari Allah Ta'ala. Ilal aksi jamalullah ta'ala fi mir'atil qalbi. Sehingga kita melihat pancaran jamalullah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah fi dengan cahaya sifatnya, ya, mir'atul qalbi, dengan cermin kalbu, bukan cermin nafsu, bukan cermin jismiyah kemanusiaan, tetapi cermin yang kita pakai, cara kita melihat itu dengan mir'atul qalbi, dengan kolbun kita. Maka dengan demikian Bapak sekalian, kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah seperti yang firman Rasulullah SAW, beliau mengatakan al mu'minu nabi yang duru binurillah. Al mu'min, orang yang mukmin itu melihat sesuatu itu dengan nurullah, dengan cahaya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak bawa senter itu kita pantulkan, maka di dalam kaca itu kan memantulkan dalam diri kita. Maka kita melihat sesuatu itu dari pantulan. Pantulan siapa? Pantulan dari Allah. Allah yang apa? Yang kamaliyatu sifat, yang sifatnya sempurna. Dan nurullah itu hanya bisa dipantulkan di dalam hati yang bersih. Karena itu mengapa orang hatinya suci, bersih? Karena pantulannya kuat. Tapi sebaliknya ada orang yang sama sekali tidak mencerminkan dari sebuah ruhaniyah. Karena apa? Hatinya gelap, tidak terpancari, tidak diilhami, tidak dihidayai dari sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau saya mengibaratkan, yaitu kaca di senter bisa memantulkan enggak? Dipantulkan karena bersih. Tapi kalau tidak bersih, ya nggak bisa. Nah, membersihkan apa? Dengan zikir, dengan bertarekat. Karena tarekat ini amalannya terstruktur. Berapa kali, duduk berapa kali, apaan bacaannya, dan sebagainya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Rasulullah juga bersabda, al-mu'minuna mir'atul mu'min. Mukmin itu harus mencerminkan dari cerminan mir'atul mukmin. Mukmin di sini berarti bukan mukmin kepada mukmin. Mukmin itu adalah ya mukmin, yang maha memberi keamanan. Siapa? Allah. Jadi seorang mukmin selalu mencerminkan mir'ahnya Allah. Kalau hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, mir'ahnya itu bisa jadi mir'atus sayatin, setan. Mir'atus nafsu, cahayanya nafsu. Kalau sudah nafsu yang menguasai, maka akal juga akan mengikuti. Karena itu kan disebutkan al-qalbun kal malik, al-aklun kal wazir. Jadi kita harus mengikuti raja. Raja dalam ini adalah raja di raja, al-mu'minu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila, dan juga pernah ada dikatakan begini. Al-alimu yang kusu wal arifu yaskulu. Seorang alim itu mengukir, sedangkan orang arif adalah membersihkan. Orang alim, artinya kalau orang kiai ulama kok alim,
Sebetulnya itu mengukir ilmu, mencatat ilmu, menyampaikan ilmu, tapi belum sampai pada yaskul, membersihkan. Yang bisa membersihkan hati itu adalah orang arif billah. Orang yang sudah mukasafah. Orang yang, maaf, kesehariannya memang mengamalkan tarekoh. Itu orang yang arif. Makrifat, artinya orang makrifat itu mampu membersihkan, mengajak hati nurani kepada murid-muridnya. Tapi kalau alim, ya orang guru besar, ngajar di kampus, memberi pelajaran, itu alim. Tapi belum tentu mampu membersihkan. Apalagi, maaf dengan segala hormat, alimnya itu karena nyari duit, ya udah dapatnya duit. Nggak ada nilai yang menginternalisasi value di dalam hati muridnya itu nggak ada. Karena memang niatnya hanya untuk mencari duit. Nah, karena itu, kaidah itu, al-alim yang khusyuk wal arifu yaksulu, itu menurut saya kok benar. Kalau orang alim saja itu hanya mengukir. Tapi orang yang makrifat itu yang bisa membersihkan. Karena itu, thariqah tiada lain adalah tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati kita. Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'adzib fa idza tammatit tasfiyatu bila bimulazamatil asma. Jika penyucian kalbu kita telah sempurna dengan melazimkan zikir-zikir asma Allah, tarekat biasanya ada namanya ismudzat. Zikirnya Allah fil qalbi, fi kulli nafsin, wa nafasin, wa waktin, wa halin. Setiap keluar nafas kita selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Maka kalau sudah seperti itu, hasolat ma'rifatus sifat. Orang seperti ini akan mendapatkan ma'rifatus sifat. Sifatul minal Rob al-kamaliyatus sifat. Sifat kesempurnaan dari Allah, dan itu sedikit banyak akan mencerminkan di dalam kolbun dan di dalam jawarih serta arkan serta perilaku kita. Maka dengan demikian, bimusahadati fi mir'atil qalbi, baru setelah ini seseorang akan mendapatkan musyahadah. La ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illa mahbuba. Tidak ada satupun yang dicintai kecuali Allah. La ilaha illa maksuda. Tidak ada satupun yang dituju kecuali Allah. Karena ini musyahadah secara ruhani bahwa dalam detak jantung kita selalu tertuju bermasyhuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Wa itu tadi ma'rifatul sifat. Sekarang zat. Wa tahrut ma'rifatul zat fisir. Adapun mensucikan ma'rifatul zat di dalam diri kita itu fisir. Rahasia. Kerahasiaan kita dengan Allah. Allah tak maha sir. Maka sir itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga mengapa ada orang mukasyafah? Karena diberi ilmu sir dari Allah Ta'ala. Ya. Fala tahsulu illa bimulazamati asma'it tauhid as-salasa akhir minal asma'i isna asara. Apa amalannya di dalam ma'rifatul dzat sir tadi adalah mulazamah, melazimkan, menistiqomahkan nama-nama asma'ut tauhid, nama Allah yang wahid, yang ahad, ya somad, dan semua itu adalah jumlahnya, kalau menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah
minal asma'i isna asar, jumlahnya 12. Bapak Ibu sekalian masih ingat zikir-zikirnya Syekh Abdul Qadir Jalani yang jumlahnya 12 itu? Saya ulang, adalah la ilaha illallah wallah huwa al-haqqu ya hayyu ya qayyum ya qahar ya wahab ya fatah ya wahid ya ahad ya somad. Itu kalimat-kalimat tauhid yang perlu untuk diamalkan menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan ma'rifatul dzat. Jadi kalau sifat tadi membersihkan hati kita, dipantulkan cahaya oleh Allah, sifat Allah yang sempurna. Tapi kalau ma'rifatul dzat, zikirnya adalah zikir-zikir yang bersifat at-tauhid. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Ya Ahad, ya Somad, ya Hayyu, ya Qayyum. Dan lain sebagainya tadi yang jumlahnya adalah 12. Bapak Ibu sekalian, fa'iza tajalat anwarud dzatid dzabatil basyariyah. Jika cahaya zat telah memancar, maka leburlah sifat manusiawinya. Nggak ada lagi nama A, nama B, nama C, jabatan A, jabatan C, jabatan C itu nggak ada. Karena sudah lebur. Lebur kita terhadap ketiadaan kita. Ya kan? Wafaniyat bil kulliyah, maka orang itu sudah fana keseluruhan. Fana apa? Fana adalah ketiadaan diri kita. Semua Allah, semua Rob, tidak ada kekuasaan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju di Allah. Tidak ada yang dicintai oleh Allah. Tidak saat ada pun amal pun sesuatu pun yang dilakukan kecuali lillah, kecuali kepada Allah. Fahadha maqamul istiqlaq wa fana'ul fana. Ini disebut adalah makom istikhlak. Makom yang lebur, yang diri kita tidak ada. Dan ini juga disebut juga adalah makom al-fana'u al-fana. Fananya fana. Kosongnya diri kita. Dan yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tajalli, maka orang seperti ini sudah masuk di dalam makom tajalli. Setelah apa? Ada 3 tingkatan kan? Takhalli dulu. Dikosongkan diri kita. Baru tahalli, menyibukkan semua urusan kita dengan untuk dituju pada Allah. Baru tajalli, yamhu jami'il anwar, maka dengan demikian kita tajalli, melebur dari seluruh cahaya yang di situ adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah zat Allah. Maka dengan demikian, orang yang ma'rifatul zat berarti orang yang sudah tajalli, sudah sampai kepada fana yang melebur diri kita karena musyahadah kita pada Allah. Jadi Bapak sekalian di sini, maaf, jangan diartikan sebagai wahdatul wujud. Allah bukan maujud, tidak. Allah la mislin wala kaifin. Allah tidak bisa dipadankan dan tidak bisa disamakan. Tetapi ini adalah wahdatul syuhud. Menyatunya persaksian kita kepada Allah, dan ini tajalli. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhullah ma yasa'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Maka dengan demikian Allah menghapus apa yang beliau kehendaki dan menetapkan apa yang beliau kehendaki di sisinya terhadap ummul kitab. Ummul kitab ini dalam arti adalah Lauh Mahfuz, bukan surat Al-Fatihah.
Allah sudah menentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah Recording stopped. bahasa Jawa itu nyereng ya. Jalanin aja. Jadi apa, jalin apa. Nanti ketemu. Nanti sampai. Yang penting di dalam keseharian kita itu adalah untuk Allah. Jadi ini, jadi itu, jadi apapun untuk Allah. Berarti ini kita apa? Musyahadah. Baqolal mu'alif wayam bakir ruhul qudsiyah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, maka roh qudsi yang ini adalah binurillah, cahaya Allah telah masuk kepada kita, nadhiron, sehingga kita itu bisa melihat dengan cara Allah, minhu ilaihi, kepada Allah, minhu dari Allah, ma'ahu bersama Allah, fihi lahu, dan di dalam Allah. Lillah, fillah, illallah, ma'allah, billah. Itu Bapak sekalian yang sering kita jalanin kan? Kalau di sini Syekh Abdul Qadir menyebutkan adalah binurillah nadhiron ilaihi minhu ma'ahu fihi lahu bila kaifatin wala tasbihin, yang semuanya itu tidak bisa dijelaskan keadaannya dan tidak bisa diperumpamakan. Saking senangnya kita sudah tajalli pada Allah. Bapak Ibu sekalian, ini contoh saja. Bapak Ibu lagi mencintai seseorang. Coba bayangkan, bisa diungkapkan enggak ketika saking senangnya itu? Kan latata kalam, speechless kalau orang anak sekarang. Saya nggak bisa berkata, saking bahagia, saking senang. Nah, apalagi ini adalah menyangkut hubungan kita dengan Allah. Yang disebutkan tadi, fillah, minallah, ilallah, ma'allah, billah. Ya, maka dengan demikian itu seindah-indahnya hidup ini kalau kita bisa musyahadatul dzat. Kita bisa ma'rifatu, dalam hal ini ma'rifat di dalam dzat. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti ini, kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, laisa kamislihi sayun, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Itu puncak dari puncak itu ya Allah. Tidak ada lagi kebahagiaan kecuali tajalli wusul ilallah. Bukan ukuran dunia, tidak. Dunia paling sesaat. Betul Bapak sekalian? Makan 5 menit, ya 2 cm, 5 cm di sini lewat. Mau apapun, punya rumah, paling seneng baru saja. Punya mobil, seminggu sudah bosan. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah ketika kita tajalli wusul ilallah, dan ini adalah ma'rifatid dzat. Dan ini zikirnya adalah zikir sir. Karena itu ada namanya latifatus sir. Setelah latifatul ruh di dalam zikir latifah kita. Itu. Maka dengan demikian, wayubkin nurul mutlakum mahdhon. Maka dengan demikian, bakoklah nur yang mutlak itu yang paling murni, dan itu tercahayakan di dalam diri kita. Ya, wala yumkinul ihyaru, maka dengan demikian tidak mungkin lagi memberi penjelasan keadaan amma waraqadzalik setelah itu. Kebahagiaan tidak ada lagi. Karena ini puncaknya kebahagiaan kalau sudah tajalli, sudah liqa, sudah wajhullah, sudah sampai pada wusul ilallah. Yang lain nggak ada lagi. Mau apa? Cinta dunia udah nggak terasa lagi. Termasuk dengan keluarga udah nggak ada lagi. Karena puncaknya kita sudah bermasuk, sudah jatuh cinta pada Allah. Li'annahu alamul mahwi, karena kita sudah melebur dalam fillah ma'allah, billah illallah, lahu, ya, minhu ma'ahu fihi lahu,
di dalam peleburan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, maka dengan demikian, fala yabqa samul aklun yukhbiru anhu. Akal nggak bisa mencapai kalau sudah seperti ini. Akal udah nggak nyanda. Karena ini puncaknya kebahagiaan. Puncaknya penemuan itu adalah ketika fillah illallah ma'allah, dan ini adalah kita sudah tajalli, sudah melebur. Ya. Wala maujudu sama tammatu ghairil ta'ala, karena tidak ada yang maujud di sana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kanan, kiri, depan, muka, itu kan gitu kan waktu kita lagi kita zikir lataif, depan atas semua adalah Allah. Kita bisa karena Allah, kita jalan karena Allah, kita mampu karena Allah, kita ada karena Allah, kita kaya karena Allah, karena tidak ada satupun kecuali Allah. La mahbuba illallah, la maujuda illallah, la ilaha illa maksuda illallah. Kama sallallahu alaihi wasallam lima Allah waktun la yasma'u fi malakun muqarrabun la nabiyan mursalun, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, aku memiliki waktu bersama Allah yang malaikat nabi yang diutus pun tak mampu mencapainya. Karena apa? Karena kesempurnaan aksanut takwimnya manusia. Jadi yang bisa tajalli, yang bisa wusul ilallah itu adalah manusia. Ingat ketika Isra Mi'raj, ketika Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak mampu. Kalau terus ikut terbakar. Tapi Rasulullah bisa kan? Karena itu beliau mengatakan, li ma'allahi waktun. Aku selalu bersama Allah di dalam setiap waktu apapun, ya. Dan itu adalah Rasulullah. Fahadha alam tajrid. Menyatunya Rasulullah dengan Allah, yang beliau mengatakan saya bersama Allah, itu disebut adalah alamul tajrid, alam tajrid min ghairi ta'ala. Semua itu tiada lain adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah ketika saat menyatunya diri kita dengan Allah, ketika tajrid, ketika Anda menyendiri, ketika kita wukuf, ketika kita meninggalkan sesuatu yang lain kecuali hanya Allah. Kama qala ta'ala fi hadits qudsi, maka sebagaimana firman Allah di dalam hadits qudsi mengatakan begini, Allah berfirman, tajarrat tasilu ilaihi. Menyendirilah maka engkau akan sampai kepadaku. Bahasa lain, kholwatlah, suluklah, maka engkau akan sampai kepadaku. Suluk dilakukan oleh tarekat. Jadi orang kalau tidak tarekat dalam arti ini tidak akan sampai tajrid, tidak akan sampai tajalli, tidak sampai wusul Allah. Ini apa yang difirmankan Allah. Tajarrud, Anda sendirilah, Anda kholwatlah. Tasilul ilaih, engkau akan sampai kepadaku. Loh, kalau orang tidak masuk tarekoh, gimana akan sampai? Tarekoh kan jalan. Lah orang kalau nggak tahu jalan, nggak mau menjalani, ya gimana? Kan nggak mungkin. Maka dengan wal muradu minas saja tajarudi fana ulkulli min sifatil basyariyah, maka artinya adalah fananya, sendirinya sifat-sifat manusia, sehingga dia sampai kepada bako, fayabko fi alamihi, di dalam alam yang bako, artinya kita wusul Allah, mutasafan dengan sifat-sifat manusianya itu, bisifatillah ta'ala, dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikirnya adalah sifat-sifat Allah.
bisa Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bisa zikir dengan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Allah wujud, kita bako, mukhalafatu lil khawadisi wa taniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basar. Itu kan waktu kita masih kecil kan diajarin itu kan. Nah, maka terakhir kama qala sallallahu seperti yang Rasulullah bersabda, takhallaku bi akhlaqillah ta'ala, maka sebaiknya engkau berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tasifu bisifatihi, dan engkau mensifati diri Anda dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kamaliyatus sifat. Muraqabah sifat, muraqabah af'al kita, muraqabah ma'iyah kita. Semua ditujukan pada Allah dan ini diajari di dalam thariqah. Khususnya thariqah Naqsyabandiyah yang saya anut dan saya dengan murid-murid saya. Yang insya Allah Ramadan besok kita akan kholwat lagi. Kita akan suluk lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jikalau benar maka ini dari Allah melalui kitab ini. Jikalau saya menerjemahkan ada kesalahan, maka sesungguh itu adalah kesalahan al-fakir. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.